Munir meninggal ketika pesawat berada di ketinggian 40.000 kaki di atas wilayah Rumania sebelum pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara Schiphol Amsterdam. Hasil otopsi jenazah Munir menyatakan bahwa di dalam tubuh Munir ditemukan racun arsenik dalam jumlah yang mematikan. Tim pencari fakta juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan Badan Intelijen Negara atau BIN. Tudingan itu diperkuat karena ada data percakapan antara Polikarpus dengan orang BIN, Muhdi Purwopranjono atau Muhdi PR, sebelum dan sesudah Munir tewas. Jauh sebelum medsos ramai, Indonesia pernah memiliki seorang aktivis yang terdepan membela hak asasi manusia dan kerap mengkritisi kebijakan militer. Dia adalah Munir Said Talib. Namun kisah hidup pejuang HAM tersebut tragis. Munir tewas diracun di dalam pesawat Garuda sewaktu dalam perjalanan menuju ke Amsterdam, Belanda. Meskipun sudah ada terpidana yang dipenjara dalam kasus kematian Munir, namun siapa dalang di balik pembunuhan Munir hingga saat ini belum terungkap. Seperti apa kisah hidup Munir? Yuk, kita flashback. Senin 6 September 2004 pukul 21.55 waktu Indonesia Barat, pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA974 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menuju ke Bandara Schiphol, Amsterdam. Pesawat itu membawa Munir ke negeri Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Utrecht, Amsterdam. Pesawat Garuda Indonesia yang ditumpangi Munir tersebut sempat transit di Changi, Singapura pada 7 September 2004 sekitar pukul 00.40 waktu setempat. Pada saat transit, Munir sempat duduk di sebuah kedai kopi menunggu keberangkatan pesawat. Pada pukul 1.50 dini hari, pesawat lepas landas dari Changi dan menuju Amsterdam. Sekitar 3 jam setelah take off dari Bandara Changi, Munir diketahui merasa sakit dan beberapa kali pergi ke toilet. Dan saat itu, Munir sempat mendapat pertolongan dari penumpang lain yang berprofesi sebagai dokter. Munir sempat dipindahkan dari tempat duduknya di kursi 40G ke kursi di samping dokter yang duduk di kursi 1J agar memudahkan Munir mendapatkan pertolongan. Meski sempat dirawat oleh dokter, namun nyawa Munir tidak terselamatkan. Munir meninggal ketika pesawat berada di ketinggian 40.000 kaki di atas wilayah Rumania pada pukul 8.10 waktu setempat sebelum pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara Schiphol Amsterdam. Sebelum dipulangkan ke Indonesia, jenazah Munir sempat diotopsi oleh pemerintah Belanda. Singkat cerita, jenazah Munir akhirnya tiba di Kota Batu, Jawa Timur pada 12 September 2004 dan langsung dimakamkan. Ribuan orang mengikuti prosesi pemakaman Munir. Sejumlah tokoh pun hadir menghantarkan Munir ke peristirahatan yang terakhir. 2 bulan setelah kematian Munir, berita mengejutkan diterima dari Institut Forensik Belanda. Hasil otopsi jenazah Munir menyatakan bahwa di dalam tubuh Munir ditemukan racun arsenik dalam jumlah yang mematikan. Tudingan Munir tewas akibat diracun kemudian menyeruak. Pertengahan November 2004, istri Munir, Suciwati, mendatangi Mabes Polri untuk meminta hasil otopsi Munir, namun gagal. Sejumlah LSM mendesak pemerintah agar segera melakukan investigasi, menyerahkan hasil otopsi kepada keluarga Munir, dan membentuk tim independen untuk mengungkap kematian Munir. Sementara itu, masyarakat di berbagai daerah juga mendesak pemerintah untuk mengungkap pelaku beserta dalang di balik kasus kematian Munir. Kita berdiri untuk meminta keadilan dan kebenaran. Kita kesini bukan untuk berkonfrontasi, tapi kita kesini karena kita mencintai institusi yang selama ini dibuat ada penyakitnya. Siapapun pelakunya harus dihadapkan ke pengadilan. Sepakat? Mabes Polri kemudian memeriksa sekitar 21 orang terkait kasus kematian Munir. Di antara mereka yang diperiksa, yakni kru Garuda Indonesia yang melakukan penerbangan bersama Munir. Di samping itu, karena desakan dan gelombang demonstrasi masyarakat serta aktivis HAM mendorong Presiden SBY yang pada saat itu belum lama menjabat sebagai presiden, menggantikan Megawati, mengesahkan pembentukan tim pencari fakta kasus Munir pada 23 Desember 2004. Nah, dalam penyelidikan, tim pencari fakta menemukan dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh manajemen Garuda Indonesia
yakni diduga memalsukan surat penugasan kepada Polikarpus Budihari Prianto, pilot Garuda yang turut dalam penerbangan bersama Munir. Waktu itu Polikarpus tidak sedang bertugas sebagai pilot, namun jadi ekstra kru dalam penerbangan tersebut. Pertengahan Maret 2005, penyidik dari Bareskrim Polri memeriksa Polikarpus dan pihak-pihak calon tersangka yang direkomendasikan oleh TPF. Belakangan dugaan keterlibatan Polikarpus juga diperkuat dengan kesaksian Raymond Latui Hamalo alias Ongen. Dalam sidang, Ongen menyatakan saat dirinya transit di Bandara Changi, dia mengaku melihat Polikarpus ngobrol dengan Munir. Polikarpus juga dilihat membawa 2 gelas minuman. Pernyataan Ongen kemudian memperkuat keterlibatan Polikarpus. Tapi di dalam sidang berikutnya di kemudian hari, Ongen yang masih kerabat penyanyi Glenn Fredly itu menarik pernyataannya tersebut. Tim pencari fakta juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan Badan Intelijen Negara atau BIN. Tudingan itu diperkuat karena ada data percakapan antara Polikarpus dengan orang BIN, Muhdi Purwopranjono atau Muhdi PR, sebelum dan sesudah Munir tewas. Sementara itu setelah menjalani rangkaian persidangan pada 18 Maret 2005, Polikarpus resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Munir. Pada 20 Desember 2005, hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Polikarpus. Ini terjadi karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan pemalsuan dokumen. Mendapat vonis 14 tahun, Polikarpus pun banding, namun bandingnya ditolak. Poli kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 3 Oktober 2006, MA menyatakan Polikarpus tidak terbukti terlibat membunuh Munir. Polikarpus hanya terbukti bersalah menggunakan dokumen palsu dan ia hanya divonis 2 tahun penjara. Kejaksaan lantas mengajukan peninjauan kembali atau PK kepada MA. Hukuman Polikarpus akhirnya divonis bersalah dengan hukuman lebih berat, jadi 20 tahun. Polikarpus kembali melawan dengan mengajukan PK. Dan pada Oktober 2013, MA menghukum Polikarpus dengan 14 tahun penjara. Sedangkan terkait dugaan pemalsuan surat penugasan, Direktur Utama PT Garuda Indonesia pada waktu itu Indra Setiawan divonis 1 tahun penjara. Ia dianggap menempatkan Polikarpus sebagai ekstra kru dalam jadwal penerbangan yang sama dengan Munir ke Singapura. Sedangkan Muhdi PR yang dituding sebagai otak pembunuhan Munir bernasib lain. Meskipun dalam sidang pengakuan anggota BIN, Kolonel Budi Santoso memberatkan Muhdi PR, namun Muhdi bebas dari tuntutan. Hal ini karena belakangan, Kolonel Budi Santoso mencabut seluruh kesaksiannya terkait adanya rencana pembunuhan Munir yang diduga melibatkan Muhdi PR. Sejak saat itu, meski Presiden telah berganti 2 periode, yaitu Presiden SBY bahkan hingga 2 kali pemerintahan Joko Widodo, kasus kematian Munir belum benar-benar terang benderang. Siapa yang merencanakan, memerintah, dan melaksanakan eksekusi terhadap Munir tidak ada yang tahu. Apa motif yang melandasinya juga belum diketahui. Sementara membuka akses ke dokumen penyelidikan resmi juga sama sulitnya karena kerap kali terseret oleh tarik-menarik kepentingan. Sementara saksi-saksi kasus pembunuhan Munir satu persatu telah meninggal dunia. Saksi kunci, Ongen, meninggal mendadak di Rumah Sakit Pertamina Jakarta pada Mei 2012. Tim dokter menyatakan Ongen meninggal karena sakit jantung. Namun keluarga membantahnya karena Ongen tidak memiliki riwayat sakit jantung. Sementara Polikarpus meninggal dunia akibat serangan COVID-19 pada Oktober 2020. Polikarpus meninggal 2 tahun setelah ia bebas murni dari penjara. Lalu seberapa membahayakannya Munir sehingga dirinya harus dihabisi? Untuk mendapatkan bayangan, berikut beberapa catatan perjuangan Munir dalam membela HAM rakyat Indonesia. Munir memang dikenal sebagai salah satu aktivis pemberani yang turut andil dalam memperjuangkan hak asasi manusia rakyat Indonesia. Ia lahir di Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1965. Setelah menamatkan kuliah di jurusan hukum Universitas Brawijaya Malang, Munir aktif di Lembaga Bantuan Hukum LBH Surabaya dan di Malang. Tahun 1989 Munir membela keluarga korban peristiwa Talang Sari Lampung. Saat itu 130 orang tewas akibat penerapan asas tunggal Pancasila pada masa Orde Baru, di mana pemerintah, polisi, dan militer terlibat dalam serangan pada masyarakat sipil Talang Sari. Tahun 1994,
Munir juga tercatat ikut mengadvokasi kematian Marsinah, seorang buruh di Sidoarjo, Jawa Timur yang memperjuangkan hak-haknya. Marsinah diculik dan disiksa sebelum akhirnya dihabisi. Dalam kasus Marsinah tersebut, diduga ada campur tangan aparat dan militer. Munir juga mengungkap kasus penculikan aktivis tahun 1997-1998. Ia mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras pada 1998. Munir juga kerap kali bersinggungan dengan militer, terutama dalam membongkar keterlibatan aparat keamanan. Seperti dalam pelanggaran HAM di Aceh, di Papua, di Timur Timur, sebelum Timur Timur merdeka dan berganti nama jadi Timor Leste. Konsekuensi atas jalan pedang yang ditempuhnya itu membuat Munir cukup akrab dengan bahaya dan sering sekali mendapat banyak ancaman. Salah satunya saat kantornya diserang orang tak dikenal. Waktu itu tahun 2002, sekelompok orang tak dikenal menyerang Kontras dan merampas dokumen secara paksa. Tidak berhenti sampai di situ. Agustus 2003, Munir mendapat teror bom yang meledak di pekarangan rumahnya di Jakarta. Puncaknya, Munir diracun dalam pesawat Garuda Indonesia yang terbang dari Jakarta menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Bukan hanya Munir yang dibunuh, tapi juga harapan akan keadilan. Dan kasus pembunuhan Munir yang sudah luntang-lantung lintas generasi ternyata tidak kunjung selesai. Dan ini tentu jadi cerminan buruk penegakan HAM di Indonesia. Kita berharap akan ada angin segar dalam upaya membuka kasus pembunuhan Munir. Jika tidak, maka hal ini membuktikan bahwa pola kekerasan negara terus berulang. Budaya impunitas terus dipelihara dan hukum hanya jadi alat kepentingan golongan tertentu saja. Terima kasih sudah menonton. Saya David Silahoy.